Subtitle bahasa Inggris video ini disponsori oleh Cakap. Iya, Cakap adalah aplikasi belajar online bahasa asing dengan interaksi dua arah antara murid dengan pengajar profesional melalui video call dan juga chat. Dapetin diskon 20% untuk pembelian paket belajar bahasa Inggris menggunakan kode GGXCAKAP20. Link ada di kolom deskripsi di bawah video ini ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Halo Gigiters, balik lagi sama saya Arya, dan di video kali ini saya lagi nggak bahas smartphone atau gadget baru ya. Jadi selama 1 bulan terakhir ini saya lagi nyobain salah satu update software dari Apple yang akhirnya rilis resmi. Well, ini dia iPadOS. Ya, jadi iPadOS ini adalah update software yang cukup masif ya, khususnya untuk perangkat iPad. Mengingat sebelum-sebelumnya kan software antara iPhone dan iPad ini kayak nggak dibedain gitu ya, sama-sama pakai iOS. Nah, kira-kira ada fitur baru apa aja sih di iPadOS ini? Dan apakah iPadOS ini bisa bikin iPad jadi makin mantap untuk produktivitas? Well, daripada makin penasaran, ini dia video review iPadOS. Ya, sebagai informasi, di sini saya pakai iPad mini 2019 atau iPad mini generasi kelima. Varian iPad mini emang udah jarang kedengaran namanya ya, karena versi sebelumnya aja itu rilis sekitar 4 tahun yang lalu, dan baru tahun ini rilis model yang lebih barunya. Ya, meskipun dengan desain dan juga tampilan fisik yang nyaris mirip banget sama iPad mini 4 ya, mulai dari ukuran layarnya yang masih 7,9 inch, terus bezelnya juga masih tebel-tebel banget. Untuk sensor biometriknya juga cuma ngandelin Touch ID. Ya, biarpun desainnya masih kelihatan jadul, saya sengaja ngambil iPad mini ini karena saya lagi nyari tablet yang cukup compact di tangan. Ya, lebih handy aja lah, terutama buat main game. Dan yang pastinya, iPad mini 2019 juga udah support iPadOS. Oh ya, iPadOS yang saya pakai di iPad mini ini udah versi 13.2 ya, yang pembaruannya itu baru rilis sekitar seminggu setelah video ini dibuat. Buat saya pribadi sih, iPadOS 13.2 ini adalah iPadOS yang lumayan stabil dibandingin sama iPadOS versi-versi sebelumnya, yang tentu aja masih banyak bugs-nya. Nggak cuma ganti nama aja, iPadOS ini juga ngeboyong beberapa fitur eksklusif untuk iPad yang nggak akan kamu temuin di iOS-nya iPhone. Ya, seenggaknya pakai iPadOS ini nggak kayak pakai iOS di perangkat dengan layar yang lebar aja, seperti pengalaman saya sebelumnya pakai iPad. Yang pertama dan yang paling kelihatan tentu aja tampilan home screen-nya. Ya, di iPadOS ini, iPad sekarang punya widget yang nongol di depan. Nah, di widget ini kamu bisa nampilin beberapa informasi ya, kayak informasi cuaca, kalender, terus daftar aplikasi, terus galeri, ya pokoknya banyak banget yang bisa kamu custom sendiri di aplikasi widget ini. Jadi ya, layar gedenya iPad ini sekarang benar-benar bisa dioptimalin fungsinya. Nggak cuma nampilin daftar aplikasi di home screen. Masih soal tampilan, iPadOS ini juga udah dukung dark mode ya, yang udah ditunggu-tunggu sejak lama. Implementasinya sendiri juga udah cukup merata. Beberapa aplikasi native kayak setting, kalender, notes, dan juga notifikasi sekarang udah ikutan gelap kalau kita ngaktifin dark mode-nya. Terus Instagram kan juga udah support dark mode ya, tapi ya maaf-maaf aja nih, untuk urusan user interface, Instagram di iPad ini masih bener-bener payah, yang artinya masih pakai tampilannya iPhone dan emang belum dioptimalin untuk layar yang besar. Dan yang paling saya suka dari update iPadOS ini, akhirnya saya bisa ngeset WiFi atau Bluetooth tanpa harus masuk ke settingnya dulu. Jadi tinggal hold icon WiFi atau Bluetooth-nya dari Action Center dan bisa langsung masuk ke pengaturannya. Ya, mungkin untuk pengguna Android, hal kayak gini tuh udah biasa banget ya. Tapi buat yang pakai iOS sejak lama, ini salah satu fitur yang ditunggu-tunggu banget sih. Yang kedua, fitur gestur benar-benar dioptimalin di iPadOS ini untuk banyak fungsi. Buat ngedit teks contohnya, sekarang fungsi copy, paste, undo, dan juga redo itu bisa diwakilin pakai gestur 3 jari. Buat fungsi copy contohnya, itu bisa pakai gestur cubit pakai 3 jari di layar. Untuk fungsi paste-nya, itu gestur sebaliknya, yaitu dengan cara ngelepasin cubitan 3 jari ke layar. Untuk fungsi undo, itu tinggal swipe 3 jari ke kanan, dan untuk fungsi redo, itu gestur sebaliknya. Ya, awal-awalnya sih agak kagok ya pakai fitur gestur tadi. Tapi kalau lama-kelamaan itu bakal terbiasa dan bikin kerjaan di iPad jadi lebih cepat kelar.
Gestur ini juga bisa diterapin di mode slide over yang sekarang makin mantap di iPadOS. Nah, buat kamu yang belum ngeh, jadi slide over ini memungkinkan kita untuk ngebuka dua aplikasi dalam satu tampilan. Jadi, misalnya saya buka browser Safari ya, terus saya mau buka foto di galeri, itu tinggal ngakses dari swipe kanan di layar, itu bakal langsung muncul tampilan slide over-nya. Nah, sekarang slide over di iPadOS jauh lebih mantap lagi, dimana kita bisa berpindah antara aplikasi dengan cepat di mode slide over ini dengan gestur kayak di iPhone X series ke atas. Bahkan mau ngebuka banyak aplikasi sebanyak apapun lah pokoknya, itu nggak bakal kerasa lemot sih. Padahal kan RAM iPad mini saya itu cuma 3 GB doang. Yang ngomongin perangkat Apple ya jangan ngebahas soal RAM-nya sih, itu beda banget sama perangkat Android. Yang ketiga, dari segi konektivitas. iPadOS ini sekarang udah support perangkat mouse. Jadi, kita bisa pakai mouse Bluetooth di iPad kayak lagi pakai di laptop. Tinggal konekin Bluetooth, pairing, dan udah langsung bisa dipakai. Pokoknya simple banget. Tapi untuk munculin kursor mouse-nya di layar iPad, itu emang butuh beberapa step ya, dimana kamu harus ngaktifin fitur Assistive Touch di pengaturan. Oh ya, selain mouse, iPadOS ini juga udah support beberapa controller game. Salah satunya yaitu DualShock 4-nya PlayStation. Buat main game di iPad jadi lebih asyik lagi. Dan iPad mini generasi kelima ini sendiri juga udah support Apple Pencil ya, meskipun yang masih generasi pertama. Yang keempat, iPad akhirnya punya Files Explorer sendiri, atau di sini namanya Files. Ya, meskipun nggak seluas Files Explorer yang ada di Android, Files di iPad ini juga bisa manage file yang disimpan di local storage, external storage kayak USB drive, dan juga cloud storage kayak di iCloud dan juga Google Drive. Oh iya, yang menarik, kamu juga bisa ngompres atau ngekstrak files langsung di aplikasi Files ini, tanpa harus nginstal aplikasi pihak ketiga lagi. Dan khusus di iPad, file ini bisa ditampilin dalam format kolom, yang artinya kamu bisa ngelihat file dengan sangat detail dengan manfaatin layar gedenya iPad tadi. Yang kelima, browser Safari di iPadOS sekarang udah pakai format desktop atau kayak browser di komputer. Jadi kalau browsing itu langsung dalam format desktop set ya. Dan ini berguna banget sih, karena nggak semua opsi di suatu situs tertentu itu bisa diakses dalam format mobile web. Contoh yang paling sering saya buka dalam format desktop itu situs Google Docs ya. Karena kan saya biasa ngetik script review di situ. Sebenarnya kan Google Docs ini punya aplikasi native ya, tapi saya agak kurang suka sama tampilan UI-nya. Ya, dan lebih enak aja sih ngakses Google Docs dalam format web. Nah, karena sekarang Safari di iPadOS udah support full desktop, jadi ngetik script review di Google Docs versi web itu jauh lebih nyaman dan nyenengin sih. Selain Google Docs, tampilan desktop set di Safari-nya iPadOS ini juga memungkinkan kita buat ngakses WhatsApp web. Ya, kalau lagi terlalu sibuk kerja di iPad, kadang malas yang ngambil HP buat ngebalesin chattingan WhatsApp. Biasanya saya langsung buka Safari, terus buka WhatsApp web, scan QR code WhatsApp-nya, dan langsung chattingan aja di WhatsApp web Safari tadi. Ya, prinsipnya sebenarnya sama sih kayak ngakses WhatsApp web di browser komputer. Oh ya, satu lagi, Safari-nya iPadOS ini sekarang punya fitur Download Manager. Nah, kalau kayak gini kan jadi berasa browser beneran ya, setelah sekian lama nggak ada. Oh ya, folder download ini juga bisa diakses lagi di aplikasi Files ya, kalau sewaktu-waktu butuh files yang pernah di-download di browser Safari. Dan yang keenam yaitu Apple Arcade. Bentar-bentar, ini bukan fitur yang bikin iPad jadi lebih produktif ya, tapi rasanya nggak afdol kalau nggak ikut di-mention di update iPadOS ini. Yes, ini layanan game yang saya tunggu-tunggu banget ada di platform mobile. Jadi Apple Arcade ini adalah sistem langganan game per bulan ya, dimana kalau kamu udah langganan, kamu bisa mainin game-game seru sepuasnya, dimana game itu nggak ada iklan, nggak ada in-app purchase, dan bisa dimainin offline. Ini nih mantep banget coy, ketika nggak ada data, nggak ada kuota, tetap bisa main game mobile. Dan game-gamenya sendiri juga nggak cupu-cupu banget sih. Beberapa developer besar kayak Capcom juga ikutan join di Apple Arcade ini.
Sebenarnya, masih banyak hal-hal baru yang bisa ditemuin di iPad OS ini, seperti tambahan 70 emoji baru yang baru nongol di update iPad OS 13.2. Tapi itu hanya sebagai pelengkap aja ya, dan memang 5 fitur ini yang menurut saya kepake banget untuk bikin iPad mini jadi teman kerja yang asyik. Oh ya, mumpung lagi pegang iPad mini 2019 nih, atau iPad mini generasi kelima, mungkin saya rekap sedikit ya mengenai spesifikasi iPad mini ini, yang menurut saya ini adalah tablet mini terbaik yang ada untuk saat ini. Kenapa saya bilang terbaik? Ya, dengan harga mulai 6 jutaan, kamu udah bisa dapetin performa yang setara iPhone XR dan juga iPhone XS series di iPad mini 5 ini. Yoi, chipsetnya tuh sama-sama pakai Apple A12 Bionic, chipset flagship iPhone tahun lalu, yang siap ngelibas banyak aplikasi tanpa kerasa ada lag. Buka tutup aplikasi lancar jaya, multitasking apalagi, smooth banget nih iPad, padahal RAM-nya cuma 3 GB loh. Diajak kerja yang berat kayak ngedit foto atau video, iPad mini ini cukup nyenengin sih performanya. Apalagi pas dipakai buat rendering video. Untuk sebuah tablet, performa kayak gini tuh bakal jarang kamu temuin di tablet Android dengan harga yang serupa. Secara ukuran layarnya yang cuma 7,9 inci, mungkin iPad mini ini kurang greget ya buat nampilin dua aplikasi secara bersamaan atau mode split view, karena tulisannya jadi kecil-kecil. Tapi layar seukuran gini tuh udah paling pas atau paling cocok lah buat gaming. Gripnya itu udah pas di tangan sih, terutama untuk controlling gamenya. Paling mantep deh. Dibandingin sama iPad lain yang emang lebih bongsor ya, karena kan ukuran layarnya tuh 9,7 inch ke atas. Ya, ngobrolin gaming di A12 Bionic rasanya udah nggak perlu diraguin lagi lah ya performanya. Setting grafisnya tuh mentok rata kanan semua. Dipakai main game PUBG Mobile, frame rate tinggi, tetap aman dan stabil. Kalau bosan main PUBG, ya move on lah ke COD Mobile, yang tetap bisa nikmatin grafis paling tinggi, tanpa khawatir performanya ngedrop. Paling ya sedikit lebih panas aja kalau pakai FPS yang lebih tinggi, dan yang pastinya jelas lebih boros baterai. Oh ya, soal baterai, kapasitas 5000 mAh di iPad mini ini udah paling pas ya untuk ukuran sebuah tablet yang layarnya tentu lebih gede dari smartphone. By the way, ini saya pakai yang varian Wi-Fi only. Bisa tahan nggak ketemu charger itu sekitar 3 harian ya, untuk penggunaan yang relatif standar. Tapi kalau dipakai untuk streaming terus-terusan dan main game nggak kenal waktu, baterai iPad mini ini paling tahan sekitar 1 harian. Oke, jadi segitu aja dulu review iPad OS di iPad mini 2019 atau iPad mini generasi kelima. Ya, iPad mini ini emang punya masa depan yang cukup bagus ya, dan memang udah seharusnya perangkat tablet macam iPad dikasih software yang khusus supaya layar lebarnya tadi itu lebih optimal dan juga fungsional. Ditambah lagi kan perangkat iPad sekarang ini biasanya dikasih spesifikasi yang cukup ringas ya. Contohnya aja kayak iPad mini 2019 ini. Meskipun harganya juga cukup murah, tapi tetap dikasih jeroan hardware yang nggak kalah flagship, yaitu A12 Bionic. Terus iPad Pro sendiri kan udah pakai A12X yang performanya tuh lebih beringas lagi. Dan nggak menutup kemungkinan next gen iPad Pro itu bakal dikasih jeroan yang lebih beringas lagi. Jadi ya iPad OS ini emang udah seharusnya ada untuk mengoptimalkan perangkat-perangkat iPad macam kayak gini, biar performanya nggak kalah tangguh dan nggak kalah mantap dari laptop. Nah, pertanyaan saya nih, kira-kira di masa depan dengan tablet yang makin ringkes, makin ringan, dan makin mantap prosesornya, apakah perangkat tablet macam iPad kayak gini bisa ngegantiin sebuah perangkat laptop? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Oke, terima kasih udah dukung Gadget Gaul sebagai satu-satunya channel gadget Indonesia yang konsisten ngebahas gadget resmi. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasi, biar kamu nggak ketinggalan kalau ada video unboxing, hands-on, atau review gadget terbaru dari kami. Di sini dengan Arya undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.